بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang paling agung. Kenapa ayat ini bisa menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim? Karena di dalam ayat ini ada lafaz Al-Hayyul Qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat yang paling agung, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayatul kursi setelah salat fardu, salat yang 5 waktu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya atau dia mati. Bahkan barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi sebelum dia tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 5 karunia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan jagakan dia dari gangguan jin dan dari gangguan syaitan dan dari gangguan makhluk halus dan gangguan jiwa, dan Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia dari mimpi buruk di dalam tidurnya. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Dengan kita mengamalkan ayatul kursi setelah habis salat, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup akan menjaga kita. Ingatkah teman-teman sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia karunia berupa kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Yang pertama adalah sehat wal afiyah. Yang kedua ialah hati yang bahagia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat dan akan membuat semuanya menjadi beres. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum, yang terjaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita manusia dari lahir sampai kita meninggal dunia, dari kecil sampai dewasa, maka kita juga akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga segala perintah-perintahnya. Maka kita wajib sebagai muslimin menjaga salat kita 5 waktu dalam sehari. Juga di bulan Ramadan kita akan menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, dan juga memaksimalkan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman menjaga kita di dunia dan akhirat.
Sebagaimana kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengabarkan 1500 tahun yang lalu kepada kita umat akhir zaman, ihfazillaha yahfazka. Barang siapa yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.